Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau memilih judul, saya akan bicara soal Rajab. Al-Quran menggarisbawahi bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu menurut Al-Quran ada 4 bulan yang dinamainya hurum, haram. Haram itu artinya mulia. 4 bulan haram itu adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menganiaya diri kamu di keempat, ada yang berkata, di seluruh bulan-bulan itu yang 12, khususnya di keempat bulan itu, jangan aniaya diri. Jadi kalau demikian, sebenarnya di bulan, salah satu bulan sekarang, bulan Rajab ini, itu kita dituntut oleh Al-Quran untuk menghindari keburukan dan melakukan aneka kebaikan. Sepakat kita di sini. Tapi ada orang-orang yang menambah-nambah sehingga apa yang tidak dituntun oleh Rasulullah mereka lakukan juga. Jadi saya ingin berkata bahwa ulama-ulama itu menilai setiap hadis. Ini benar atau tidak benar. Ini sahih atau tidak sahih. Banyak sekali sebab-sebab yang mendorong orang membuat hadis. Hadis-hadis menyangkut Rajab ini banyak dibuat oleh orang-orang yang bermaksud baik tetapi bodoh. Dia atasnamakanlah Nabi. Ulama-ulama kita melakukan penelitian. Nah, hanya saya ingin berkata begini. Mereka mengakui bahwa sahabat-sahabat Nabi itu, ini pandangan mayoritas ulama. Sahabat-sahabat Nabi itu jujur, tidak bohong. Kalaupun ada yang bohong, dia tidak bohong atas nama agama. Sehingga kalau itu riwayat, sudah terus sampai menyebut nama sahabat, otomatis diterima. Nah, ditanya, siapa yang dinamai sahabat? Mayoritas ulama berkata sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Itu mayoritas. Oke. Kita sekarang tanya, mari kita sedikit rasional. Ada enggak orang munafik sama Nabi? Ada ya? Itu pembohong. Itu sahabat. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini mulai beda. Udah. Sahabat juga ada yang bohong. Buktinya di Quran ada munafik kok. Ya kan? Nah, tapi, ini yang saya ingin dudukkan. Ini yang saya sering jelaskan waktu saya mengajar hadis di Pasca Sarjana. Saya bilang, kalau Anda merujuk kepada kelompok mayoritas, itu mereka sangat hormat sahabat. Sehingga pada dasarnya mereka bersangka baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa semua hadisnya diterima. Bagaimana caranya tidak diterima? Dikatakan begini, mereka itu jujur tapi salah faham. Diterima atau tidak hadisnya? Tidak. Tapi tidak diganggu kepribadiannya.
Ya toh? Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. 5.000 lebih hadisnya. Saya berkata, Abu Hurairah orang jujur. Tetapi karena banyak hadisnya, semakin banyak hadis, semakin besar kemungkinan untuk salah. Jadi hati-hati. Kalau ada hadisnya Abu Hurairah, bertentangan hadisnya dengan Sayyidah Aisyah, saya pilih Aisyah. Apalagi dalam konteks rumah tangga. Abu Hurairah berkata, orang yang malam hari hubungan dengan istrinya di bulan puasa, itu nggak boleh itu. Dia harus sebelum subuh sudah harus mandi. Aisyah berkata, enggak dong. Nabi pernah hubungan, nanti habis setelah terbit fajar baru dia mandi. Yang mana yang diterima nih? Aisyah. Dari mana kau tahu Abu Hurairah? Iya kan? Tapi kita hormat sama dia. Oh, dia salah paham. Saya tidak katakan dia bohong. Ada yang katakan dia bohong. Itu hadis Abu Hurairah juga yang mengatakan kalau ada lalat yang masuk di minuman kamu, ceburkan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, yang satunya ada obat. Nah, itu orang yang tidak hormat sama dia. Dia kata, ini kebetulan orang ini mau minum, haus. Dia punya minuman, kemasukan lalat. Jadi bagaimana? Dia bikinlah hadis, ceburkan, baru dia minum. Itu namanya tidak sopan. Ya kan? Nah, saya kembali. Jadi kendati kita tidak terima, tetapi kita tidak menerimanya bukan dengan menghinanya dan berkata dia bohong. Tapi kita, oh dia keliru, dia salah paham, dia ini. Jadi tetap kita menghormati para sahabat. Nah, di situ bedanya dengan Syiah. Ya kan? Syiah berkata, ada yang munafik. Memang benar ada yang munafik, tapi kita tidak mau bilang dia munafik. Ya kan? Tidak bisa kita katakan semuanya jujur. Buktinya kan, kalau definisinya siapa yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Tapi kita mau menghormati mereka. Nah, begitulah halnya saya kembali kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab. Ada SMS masuk sama saya dalam bahasa Indonesia. SMS itu menganjurkan. Itu saya cek hadisnya. Di bulan Rajab katanya ada salat. Namanya salatul ghaib. Dia katakan begini, siapa yang salat pada bulan Rajab, Kamis pertama, antara Isya, yakni setelah Isya sampai subuh, pada malam Jumat 12 rakaat, dia membaca pada rakaat dengan Al-Fatihah, lalu Inna Anzalna 3 kali, lalu Qul Huwallahu Ahad 12 kali, antara dua rakaat dia salam dan membaca salawat sebanyak 70 kali, lalu sujud, membaca tasbih lagi, maka orang itu akan memperoleh pengampunan dari Allah betapa banyak pun dosanya. Satu rumus diberikan oleh ulama. Kalau Anda mendengar suatu riwayat yang pekerjaannya bisa dilakukan sedikit, tapi ganjarannya banyak, ketahuilah bahwa itu palsu. Itu rumus tuh. Atau dosa yang dilakukannya sedikit, tetapi lantas dikatakan tidak akan diampuni seumur hidupnya, itu bohong. Ini tadi sepakat ulama hadis yang ngerti. Ini bohong, ini nggak ada itu. Tetapi kenapa? Saya kembali bertanya. Ada orang ingin kita berbuat baik di bulan Rajab, maka dibuatkanlah riwayat-riwayat semacam ini. Begitu juga puasa. Ini soal puasa saya ingin dudukkan dulu. Tidak ada larangan bagi umat Islam berpuasa kapanpun kecuali 2 Lebaran, ya kan? Plus Ayyamut Tasyrik. Selain dari itu silahkan puasa. Tetapi
Jangan anjurkan orang puasa pada bulan tertentu atas nama Nabi. Ya kan? Di antara SMS yang masuk sama saya bertanya, katanya bagus puasa sebulan penuh, bulan Rajab. Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh. Paling banyak puasa Nabi selain bulan Ramadan itu Syaban. Tapi kalau Anda mau puasa di bulan Rajab, Senin dan Kamis, silahkan. Mau puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, silahkan. Mau puasa sehari berselang, silahkan. Tapi jangan berkata karena bulan Rajab, saya mau puasa sebulan atau saya mau puasa sehari. Tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan puasa di bulan Rajab, kecuali dalam arti itu tadi. Tapi kan ini la tazlimu fihinna anfusakum, jangan aniaya diri kamu, cari yang baik-baik. Sudah dah puasa, nggak ada itu puasanya. Tapi yang mau puasa silahkan. Saya hanya ingin garis bawahi, jangan jadikan puasa Anda itu karena Rajab. Karena Nabi tidak ajarkan itu. Saya mau puasa boleh. Ada yang tanya, boleh tidak puasa sebulan? Silakan puasa sebulan. Tapi saya ingatkan, ada orang pada masa Sayyidina Umar yang puasa di bulan Rajab. Sayyidina Umar pukul dia. Jangan puasa, makan. Kamu mau samakan bulan Rajab dengan Ramadan? Tidak. Ramadan itu boleh puasa sebulan. Rajab tidak. Ada seorang sahabat Nabi datang sekian lama baru ketemu Nabi. Nabi berkata, kok saya lihat kamu kurus, kenapa ya? Orang itu berkata, iya Nabi, saya selama bulan haram ini saya puasa terus. Kata Nabi, tidak. Puasalah, bukalah, puasalah, bukalah. Itu. Nah, jadi kenapa ini muncul? Karena itu tadi prinsipnya bulan Rajab itu bulan haram. Lantas ada pesan, jangan aniaya diri kamu, maka dibuatkanlah ini hadis-hadis semacam ini. Mudah-mudahan saya tidak dituduh Wahabi karena katakan ini. Tapi itu, kalau benar kita, artinya paling tidak, kan begitu. Inilah pemurnian. Salat begitu, puasa begitu. Ada lagi, umrah. Katanya bagus umrah bulan Rajab. Tidak ada riwayat. Nabi menurut riwayat umrah cuma 4 kali. Semua umrahnya di bulan Zulqa'dah. Umrah yang terbaik kata Nabi umrah Ramadan. Ta'dilu hajjah, sama dengan haji. Mau pergi umrah bulan Rajab silahkan, tapi jangan bilang karena bulan Rajab. Ada yang menganjurkan menyembelih kambing. Silahkan mau menyembelih kambing, mau menyembelih unta, apa, silahkan. Tapi dulu kaum musyrik dalam konteks menghormati bulan Rajab, dia sembelih binatang. Nah, terus lahir lain riwayat, oh iya sembelih. Ada ulama berkata, itu sudah dibatalkan Nabi, nggak ada lagi. Yang kita dianjurkan nyembelih itu apakah akikah atau Idul Adha. Selain dari itu tidak ada. Nah, itu juga. Ada lagi yang zakat katanya, keluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan, wajib dikeluarkan pada atau ketika sudah memiliki harta itu selama setahun. Jadi kalau Rajab sudah itu ya wajib di bulan Rajab. Kalau Syawal ya wajib di bulan Syawal. Setahun baru wajib. Memang ada ulama yang berkata boleh zakat itu dipercepat untuk Ramadan. Karena Ramadan. Tapi Rajab tidak ada yang berkata begitu. Jadi saya ingin kembali untuk berkata, sebenarnya terlalu banyak dari hadis-hadis yang beredar ini yang dasarnya tidak benar. Itu sebabnya pada tempatnya memang
dilakukan pemurnian itu. Walaupun, kita ingin garis bawahi, walaupun itu bukan berarti apa yang tidak diamalkan Nabi pasti tidak boleh kita amalkan. Orang yang terlalu ingin pemurnian itu, Nabi tidak amalkan, tidak boleh. Kita katakan tidak. Puasa boleh aja, hanya kita tidak mau berkata itu Nabi suruh seperti itu. Mau ngundang orang sembelih binatang ini halal, boleh aja. Tapi jangan peratasnamakan Nabi. Jangan jadikan itu ajaran agama. Sama halnya kalau orang mengadakan tahlilan, ya toh? 7 hari, 3 hari, 40 hari. Tidak, Nabi tidak ajarkan itu. Tetapi bahwa Nabi tidak mengajarkannya, itu bukan berarti otomatis tidak boleh. Jadi saya waktu kembali kepada pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu, saya katakan, kalau mau puasa silahkan puasa. Saya hanya pesan itu bukan karena Rajab, ya kan? Silahkan. Saya pernah terangkan hadis-hadis Nabi itu, atau sebelum itu, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, tentang sejarah, itu ulama-ulama hadis tidak terlalu memperhatikan sanadnya. Tidak, yang penting akhlak, selama dia suruh baik silahkan baik aja. Mereka ketat pada akidah, pada hukum tidak terlalu ketat. Ada yang ketat, ada yang tidak. Ada yang dinamai fadailil a'mal, amal-amal yang baik. Selama amal itu baik, ada dasarnya, biarin deh. Ada yang bilang begitu. Puasa, baik deh puasa. Puasa Asyura, baik deh, doa, apa silahkan itu. Tapi ulama hadis berkata tidak. Jadi, yang jelas kita ingin berkata bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan melalui Rajab. Sudah, latihan dari sekarang. Jangan sampai menganiaya diri kalian. Tanamkan di dalam hati kalian kedamaian. Jangan perang. Perang fisik atau perang kata-kata, jangan. Jangan menganiaya orang. Itu salah satu hikmah dari ini. Tapi lantas dibuatkan hadis-hadis palsu dan sebagainya. Kita tidak bisa terima hal-hal semacam itu. Itu tidak benar.